Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam perkuliahan metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Minggu kemarin kita sudah mempelajari terkait macam-macam active learning dalam pendidikan agama Islam. Di sini kita akan melanjutkan pokok pembahasan minggu kemarin, yang mana untuk pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang implementasi active learning dalam PAI. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Untuk pembahasan yang pertama kita akan mempelajari yang yaitu tentang pengertian implementasi active learning dalam PAI. Saya yakin mahasiswa-mahasiswi sudah tidak asing lagi dengan yang namanya implementasi ya. Implementasi adalah penerapan. Oke. Di sini dalam materi ini yaitu tentang penerapan atau pelaksanaan pembelajaran aktif dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi di sini kita lebih ke pembahasannya yaitu ke penerapannya atau pelaksanaannya dari strategi active learning yang kita hubungkan dengan materi dalam pendidikan agama Islam. Langsung saja kita ke pembahasan yang kedua yaitu tentang langkah-langkah pembelajaran aktif dalam pendidikan agama Islam. Dalam pembelajaran itu ada 3 tahapan, yaitu yang pertama kegiatan pendahuluan, yang kedua adalah kegiatan inti, dan yang ketiga adalah kegiatan akhir atau kegiatan penutup. Dalam kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran aktif di sini yang pertama adanya persiapan peserta didik ya. Ini pada umumnya dalam pembelajaran itu ada menyiapkan peserta didik. Di situ kesiapan peserta didik ini karena menjamin berhasilnya program pembelajaran keseluruhan ya. Jadi di sini diminta peserta didik untuk mempersiapkan buku pelajarannya, untuk mempersiapkan tempat duduknya dan lain-lain, sehingga ketika nanti pada saat proses pembelajaran berlangsung anak ini tidak fokus di yang lain, tidak fokus untuk mempersiapkan buku atau tempat duduk, sudah fokus dalam pembelajaran. Jadi di sini sangat penting. Yang kedua, di sini setelah guru membuka salam, mengabsensi peserta didik, menyiapkan peserta didik ya. Di sini guru memberikan motivasi. Dalam pembelajaran aktif, prinsip pembelajaran aktif kemarin itu motivasi harus ada ya. Di sini dalam pembelajaran aktif, dalam pendahuluan itu harus adanya motivasi. Di sini kalau dalam pendidikan agama Islam ya, motivasi yang pertama siswa diajak untuk dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini motivasinya yang pertama ditekankan untuk bisa mendekatkan diri pada Allah, menyampaikan tentang nikmat-nikmat Allah. Setelah itu dari nikmat-nikmat Allah itu anak dihubungkan dengan materi pembelajaran pada pendidikan agama Islam. Selanjutnya ke apersepsi. Apersepsi ini tujuannya adalah untuk mengarahkan pusat perhatian peserta didik ke dalam proses pembelajaran yang ada. Di sini untuk memusatkan perhatian peserta didik, guru harus memberikan suatu kegiatan yang menarik ya. Di sini semisal kalau dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ini guru contohnya menayangkan gambar atau video yang ada hubungannya, ada keterkaitannya dengan materi dalam pendidikan agama Islam. Selanjutnya yaitu kegiatan yang harus ada dalam pendahuluan ini adalah tujuan pembelajaran. Maksudnya apa? Di sini guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik agar peserta didik ini tahu targetan apa yang harus didapatkan atau hal-hal yang harus didapatkan dalam pembelajaran itu apa saja, itu peserta didik harus tahu. Yang selanjutnya
penyampaian langkah pembelajaran. Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, guru menyampaikan langkah-langkah pembelajaran yang akan ditempuh oleh peserta didik, sehingga peserta didik ini mempunyai gambaran, oh saya nanti harus seperti ini, harus seperti itu. Nah, di sini karena dalam pembelajaran aktif nanti dalam penyampaian langkah-langkah pembelajaran ini guru harus dituntut untuk menggunakan teknik tertentu agar siswa ini tertarik ya dengan pembelajaran yang ada. Seperti itu. Ya, selanjutnya di sini untuk pretest ini boleh diterapkan, boleh ada atau tidak wajib. Karena pretest ini tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa kemampuan peserta didik. Di sini pretest ini bisa berbentuk tes secara tertulis. Peserta didik diberikan lembaran untuk mengerjakan, atau enggak guru juga bisa menanyakan apakah Anda sudah mengetahui tentang materi ini, apakah tadi malam sudah belajar materi ini, coba dijelaskan. Nah, itu juga bisa dengan cara seperti itu, dengan menanyakan secara acak dengan peserta didik. Ketika itu kan nanti tujuannya apa dengan pretest ini? Guru mengetahui karakteristik peserta didik, kemampuan peserta didik, dan nanti ketika pelaksanaan guru mengetahui titik kelemahannya di mana, titik materi yang belum dipahami peserta didik yang mana. Oke. Kita sekarang menuju ke kegiatan inti. Dalam kegiatan inti, dalam kegiatan inti ada diskusi materi belajar. Dalam pembelajaran aktif ini diskusi harus diterapkan ya, agar peserta didik saling tukar menukar informasi. Terus yang selanjutnya yaitu membagikan bahan ajar. Jadi guru harus menyiapkan bahan ajar yang dapat mendukung berhasilnya pembelajaran. Yang ketiga, memantau kegiatan siswa. Dalam memantau kegiatan siswa ini adalah kegiatan wajib guru ketika berjalannya pembelajaran aktif. Ketika guru tidak memantau kegiatan siswa, maka apa yang dilakukan siswa ini jauh dari apa yang diharapkan. Jadi di sini sangat berperan sekali guru dalam kegiatan inti ini untuk memantau kegiatan siswa. Ketika siswa ada kegiatan yang melenceng atau tidak sesuai dengan tujuan, maka guru di sini harus langsung menegur peserta didik itu. Yang selanjutnya yang harus diperhatikan dalam kegiatan pembelajaran aktif dalam PAI di sini, dalam kegiatan inti ini harus adanya tanya jawab ya, harus adanya tanya jawab. Kalau semisal maksudnya harus adanya tanya jawab itu bukan bermaksud siswa harus memberikan pertanyaan, bukan. Di sini guru memberikan kesempatan untuk peserta didik jika ada pertanyaan, maka guru memberikan pelayanan dan guru memberikan jawaban. Seperti itu. Intinya memberikan kesempatan untuk peserta didik bertanya. Selanjutnya penjelasan materi belajar. Penjelasan materi belajar di sini kalau dalam pembelajaran aktif, penjelasan materi belajar ini tujuannya untuk mengkonfirmasi atau mengafirmasi ya. Konfirmasi di sini yaitu ketika yang dipahami oleh peserta didik ini kurang tepat, kurang sesuai, maka guru memberikan pengarahan atau meluruskan pemahaman peserta didik. Dan juga penjelasan materi belajar ini juga berwujud afirmasi juga. Afirmasi itu apa? Ketika peserta didik sudah paham terkait materi tersebut, guru memberikan penegasan. Jadi pemantapan agar peserta didik itu mantap dengan apa yang dipahaminya. Oke, kegiatan inti yang selanjutnya yaitu memperbaiki kesalahan siswa. Nah, di sini karena pembelajaran aktif ini yang melakukannya adalah peserta didik, yang mana peserta didik ini dari segi pemahaman, dari segi penangkapan terkait informasi ini belum optimal, sehingga
masih ada beberapa pemahaman yang salah. Sehingga apa? Guru di sini harus memperbaiki kesalahan siswa. Seperti itu. Jadi jangan sampai guru sudah tahu bahwa siswa ini kurang tepat, guru diam saja. Itu tidak boleh. Selanjutnya untuk kegiatan akhir yaitu penugasan. Dalam penugasan ini tujuannya untuk memantapkan. Oke. Selanjutnya kegiatan post test ya. Dalam kegiatan post test ini adalah hubungannya dengan pretest. Post test ini adalah tes akhir. Kalau tadi Anda sudah melakukan pretest, ini di akhir melaksanakan post test. Post test ini untuk mengukur keberhasilan pembelajaran pada hari itu ya. Apakah ada peningkatan ataukah sama saja ataukah ada penurunan. Nah, ketika ada ketika ada yang kurang maksimal, guru di sini harus menganalisa apa yang menyebabkan menyebabkan kekurangan dalam pembelajaran ini dan diperbaiki untuk pembelajaran yang selanjutnya. Ketika dari hasil proses ini nanti guru harus mengadakan yang namanya tindakan di sini ada dua, yaitu remedial dan pengayaan. Nah, remedial ini tujuannya untuk memperbaiki pemahaman siswa yang masih belum maksimal tadi, belum optimal. Kegiatan remedial ini berarti guru menyampaikan secara singkat terkait materi tersebut. Dan untuk kegiatan pengayaan ini ketika peserta didik sudah sudah paham dan sudah sesuai dengan rencana, maka adanya tes untuk materi pengayaan untuk memahamkan lebih terkait materi yang disampaikan. Kita langsung ke pembahasan selanjutnya adalah penerapan modeling the why dalam materi wudhu. Di sini saya dalam menjelaskan penerapan pembelajaran aktif ini saya mengambil satu strategi pembelajaran aktif, dan dalam materi pembelajaran pendidikan agama Islam saya ambil salah satu materi yaitu tentang wudhu. Dalam penerapan modeling the way ini, untuk modeling the way kemarin sudah saya jelaskan di minggu kemarin, yaitu dengan cara mempraktekkan atau dengan cara mencontohkan dengan seperti itu ya. Oke, langsung saja. Dalam penerapan modeling the way dalam materi wudhu ya, yang pertama ada pendahuluan, ada inti, ada akhir seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Ada untuk kegiatan pendahuluan, guru menyiapkan peserta didik. Oke, di situ ada absensi dan segala macam ya. Terus yang kedua motivasi. Dalam memotivasi itu tadi untuk mendekatkan diri pada Allah. Nah, untuk yang kegiatan selanjutnya yaitu apersepsi. Nah, di sini apersepsi ini selanjutnya adalah motivasi. Dalam kegiatan motivasi ini guru memotivasi peserta didik untuk selalu dekat dengan Allah, hubungannya dengan Allah untuk diperbaiki dan hubungan antar sesama juga untuk diperbaiki. Jadi dalam motivasi pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran PA ini, motivasinya diarahkan ke vertikal untuk kepada Allah, horizontal kepada sesama manusia. Dan yang selanjutnya adalah apersepsi. Di sini dalam apersepsi dalam materi wudhu, guru bisa menayangkan gambar atau video terkait tentang wudhu. Contohnya seperti ini. Semisal ada gambar wudhu, apakah anak-anakku sudah pernah menjalankan gambar yang Bapak Ibu guru sampaikan, Bapak Ibu guru tampilkan? Nah, di situ nanti anak-anak akan memberikan respon ya. Respon pernah lah. Semisal peserta didik menjawab pernah, itu guru bisa memberikan pertanyaan selanjutnya. Ada yang tahu nama kegiatannya apa? Nanti anak akan menjawab wudhu atau apa gitu. Nah, ketika sudah anak menjawab seperti itu, nanti guru menyampaikan lagi, kira-kira fungsinya apa? Nah, langkah-langkahnya yang tepat seperti apa? Nah, jadi apersepsi itu seperti itu contohnya. Selanjutnya dari apersepsi itu
guru memberikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu bahwa peserta didik harus dapat menerapkan atau mempraktekkan terkait wudhu ya. Langkah selanjutnya yaitu penyampaian langkah pembelajaran. Nah, di sini nanti karena di sini modeling the why, di sini guru menyampaikan langkah pembelajaran yaitu yang pertama nanti peserta didik dibagi kelompok, yang kedua nanti peserta didik diminta untuk bergabung dalam kelompoknya masing-masing dan mendiskusikan cara melaksanakan wudhu ya. Nanti setelah mendiskusikan tentang cara, kelompok mempraktekkan, dan setelah itu kelompok mempraktekkan ke depan kelas ya, dan kelompok lainnya untuk mengomentari. Nah, itu adalah penyampaiannya seperti itu. Yang selanjutnya yaitu pembagian kelompok. Setelah menyampaikan langkah pembelajaran, peserta didik dibagi kelompoknya. Dalam pembagian kelompok ini diharapkan secara hidro ya. Hidro itu adalah campuran. Jadi di situ di dalam kelompok itu ada yang kemampuannya untuk anak yang kemampuannya tinggi, sedang, dan rendah. Jadi dijadikan secara campur. Langsung saja ke kegiatan inti. Dalam kegiatan inti ini siswa berdiskusi untuk merancang tata cara wudhu. Di sini untuk kegiatan ini waktunya adalah 5-10 menit. Siswa berdiskusi kira-kira tata cara wudhu itu apa saja yang dilakukan dan urutannya seperti apa. Itu siswa mendiskusikannya. Dalam diskusi ini nanti peserta didik boleh membuka beberapa sumber ya. Oke, langkah selanjutnya yaitu siswa berlatih praktek dalam kelompok sesuai rancangan yang dibuat. Dari rancangan yang dibuat tadi tata cara tentang wudhu, siswa mempraktekkan dalam kelompoknya sesuai dengan skenario atau rancangan yang dibuatnya. Setelah itu, setiap kelompok mempraktekkan di depan kelas secara bergantian. Jadi kelompok 1 praktek, setelah kelompok 1 praktek selesai, maka nanti kelompok yang lainnya memberikan tanggapan terkait apa yang dipraktekkan, apa yang kurang tepat atau yang kurang ya. Nah, di sini nanti secara bergantian. Ketika kelompok 1 sudah maju, kelompok 2 digantikan dengan kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya. Selanjutnya di sini setelah semua kelompok maju dan semua kelompok memberikan tanggapan atau komentar, di sini guru membuka sesi tanya jawab. Jadi nanti peserta didik akan menanyai, "Bu, yang benar itu yang mana? Bapak, Ibu, yang benar itu yang mana? Apakah benar dari sesuai kelompok 1 atau kelompok 2?" Semisal ada perbedaan dari keempat kelompok ini ya. Nanti akan memberikan siswa akan terangsang untuk memberikan pertanyaan, dan di sini guru harus menjawabnya. Setelah itu guru memberikan konfirmasi. Di sini ketika kelompok 1 sampai kelompok 5 ini tadi praktek dan ada kekurangan, ada kurang pas dalam praktek wudhu, di sini guru memberikan konfirmasi, guru memberikan pembenaran. Yang benar seperti ini, yang benar seperti itu. Jadi seperti itu. Dan nanti guru dalam konfirmasi ini guru menghubungkan dengan yang dipraktekkan oleh kelompok yang sudah maju tadi dengan menghubungkan dengan tata cara wudhu yang sebenarnya. Seperti itu. Oke, untuk kegiatan akhir, dalam kegiatan akhir ini guru memberikan afirmasi. Dalam kegiatan afirmasi ini juga guru menyampaikan terkait tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan di awal, apakah peserta didik ini sudah mencapai tujuan atau belum. Selanjutnya yaitu penugasan. Itu saja pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat, dan minta maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati mahasiswa semua. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.